Nah, pertanyaan mungkin sharing aja di awal, yang tujuannya mungkin ingin mendapat input atau masukan baik dari Dr. Junaidi juga Pak Ari Wibowo. Tadi kami menyimak betul dari apa yang disampaikan, terutama terkait dengan strategi di tengah COVID-19 dalam pembelajaran online dan juga input atau output nanti pasca ini. Yang pertama mungkin Pak, perkenalkan nama saya Rusmin Nurjadin dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Sumbawa Besar NTB. Nah, ini letaknya di ujung timur Indonesia paling jauh ya. Dan untuk saat ini kami informasikan belum menggunakan platform apapun, termasuk Sevima dalam baik itu untuk administrasi pendidikan dan lain sebagainya. Baru mengetahui Sevima awal 2010 lalu ketika salah satu tim datang berkunjung ke tempat kami dan sekarang masih dalam proses penjajakan. Mungkin langsung ke sharing yang pertama, nanti mungkin dari Pak Dr. Junaidi, Pak Ariwo, juga Pak Kurniawan, atau teman-teman yang lain bisa memberi kami input atau masukan terkait dengan kendala yang kami hadapi di kampus kami. Kampus kami ini kampus swasta, Pak, dan dia letaknya mungkin kalau yang pernah sini ada Pak Anam ya, di tengah gunung sekali. Dan kesulitan pertama kami adalah jaringan, baik itu internet di tingkat pengajarnya, dosennya, plus juga mahasiswanya. Dan kondisi yang sekarang kita mau tidak mau online mulai dilaksanakan. Ini sudah WFH atau tidak bertatap muka secara langsung di masuk pekan keempat, dan kami melaksanakan perkuliahan itu di awal 2 pekan yang lalu baru menggunakan grup WhatsApp. Karena mencoba mengupayakan dengan yang lain termasuk Zoom, tapi terkendala seperti presentasi Pak Ariwo tadi, masalah yang paling besar teman-teman mahasiswa adalah kelemahan atau kekuatan jaringan yang mereka miliki. Baik itu dari perangkatnya, dukungan jaringan internetnya, dan sebagainya. Mungkin yang kami ingin dengar pendapatnya dengan keterbatasan ini, terutama menggunakan media-media yang lain, salah satunya mungkin contohnya adalah WhatsApp, seperti apa sehingga kelas bisa berlangsung, sehingga kuliah tetap bisa berjalan, sehingga maksimal gitu ya. Walaupun banyak juga seperti yang Dr. Junaidi tadi sampaikan, kendala teman-teman mahasiswa atau mahasiswa kami ketika diberi tugas yang terlampau banyak, bukannya mengerjakan, sebaliknya malah mengajukan protes untuk tidak dilakukan seperti itu. Nah, mungkin nanti kami ingin dengar hemat dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, Pak, terkait dengan tugas akhir. Nah, ini yang kami ingin tanyakan, karena kebetulan di tempat kami ini hampir rata-rata, kita ada 7 program studi, dan sekarang ini insya Allah September atau Oktober itu harusnya wisuda, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan sekarang ini proses penyelesaian tugas akhirnya. Dan hampir rata-rata tugas akhir teman-teman mahasiswa ini harus turun lapangan, harus terjun dan melakukan penelitian-penelitian. Gimana kira-kira, apakah ini harus dilakukan atau ada upaya lain untuk supaya kegiatan tugas akhir mereka tetap jalan, dengan kondisi yang sekarang mereka tetap aman, upaya apa yang bisa dilakukan. Terakhir, yang ketiga, ini mungkin terkait dengan sistem atau teknologi yang digunakan, terutama informasi yang disampaikan atau yang kami dapat dari Sevima, terutama ada Adlink dan sebagainya. Kami baru mencoba demonya, mungkin teknisnya kami juga sekarang sedang pamaba seperti yang teman-teman lain lakukan, dan kami saat ini masih menggunakan yang manual gitu ya. Pendaftarannya baru ngasih link WhatsApp di website, kalau mereka klik link langsung bisa nulis nama di situ. Atau yang kedua, kami menggunakan Google Form. Tapi seperti yang disampaikan juga teman-teman yang lain, kalau di kami justru sebaliknya. Dengan yang online ini malah jumlah yang mendaftar, tantangannya adalah tidak lebih banyak daripada ketika kita melaksanakan pendaftaran offline atau turun langsung ke masyarakat-masyarakat. Nah, ini kami tanyakan tantangannya gimana ini menyelesaikan itu. Apakah ada mungkin teknologi dari Sevima itu sendiri bisa memberikan gambaran, oh ini produk yang bisa digunakan sehingga bisa kami pertimbangkan. Mungkin itu yang kami ingin tanyakan Pak Dr. Junaidi, Pak Ariwo, juga teman-teman dari Sevima atas sharingnya. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, mungkin dari Pak Junaidi atau Pak Kurniawan bisa bantu jawab? Boleh, saya sedikit aja. Oke, siap Pak. Jadi pengalaman kami ya. Jadi
kalau dengan keterbatasan jaringan akses internet, memang pola hybrid bisa dilakukan. Artinya gini, dulu kami juga misalnya ada pendaftarannya secara offline, juga ada pendaftaran secara online. Gitu. Artinya menjadi pilihan. Tetapi ketika suatu saat tahun yang lalu ya, kami sudah putuskan tidak ada lagi pendaftaran yang offline, kami berani begitu. Karena setelah kami lihat, hanya mungkin 10% lagi yang hanya menggunakan offline itu, yang datang langsung. Gitu. Nah, kami ambil tindakan, udahlah, berarti yang offline-nya kita hapus, kita fokus kepada online. Gitu. Nah, sambil menyiapkan itu memang harus kombinasi, Pak. Artinya hybrid, ada yang online, ada yang offline juga. Gitu. Nah, termasuk yang untuk pembelajaran juga seperti itu. Dalam kondisi seperti ini misalnya. Sebagian siap dengan pola blended, kami memakai blended ya, blended learning, siap sebagian dosen, sebagian mahasiswa siap. Tapi sebagian lagi tidak. Nah, cukup. Ya solusinya apa? Mereka hanya pakai grup WhatsApp saja gitu. Dengan yang mengambil mata kuliah, membuat grup WhatsApp, dosennya saling diskusi, saling sharing di grup itu yang minimal yang bisa dilakukan. Jadi penyesuaian dulu Pak. Tapi saran saya memang jangan jangan patah semangat gitu loh. Oh kami nggak mau online nih karena ini enggak. Pelan-pelan juga orang akan beralih kepada online itu. Gitu. Ini pengalaman kami. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Dr. Ya. Oke, terima kasih. Jadwal kita sebenarnya